Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin dua resep kue talam beras ketan ya. Ini cara buatnya sangat mudah dan simple, bahannya juga murah meriah. Ini cocok juga buat isian snack box, ide jualan, acara-acara hajatan atau suguhan arisan keluarga juga cocok sekali ya teman-teman. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Yuk kita bikin sama-sama. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, siapkan wadah, tuang 5 sendok makan tepung beras ketan, 5 sendok makan tepung tapioka, 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus, dan kemudian tuang 300 ml santan kental. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, santannya direbus terlebih dahulu ya sebelum dibikin adonan seperti ini. Jadi cara ngerebus santannya pasti teman-teman bisa semuanya ya, direbus hingga mendidih dan didinginkan terlebih dahulu sebelum dibikin adonan seperti ini ya. Nah, itu fungsinya biar kuenya itu tidak mudah basi dan cepat basi. Jadi santannya harus direbus terlebih dahulu ya. Nah, kue ini tuh namanya kue talam beras ketan ya teman-teman. Ini cocok sekali buat isian snack box, acara-acara hajatan gitu, atau buat suguhan arisan keluarga juga cocok sekali. Rasanya sangat enak dan legit pokoknya ya. Yang penasaran silahkan dicoba saja ya. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata, halus dan lembut seperti ini ya teman-teman, dan pastikan jangan ada gerindil-gerindilan ya. Nah, ini sudah pas. Dan langkah selanjutnya, siapkan teflon, tuang 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus, 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya, dan kemudian tuang 300 ml air. Ini kita aduk-aduk dan nyalakan apinya, rebus hingga mendidih terlebih dahulu. Nah, ini santannya sudah mulai mendidih ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke. Dan kemudian langkah selanjutnya kita masukkan ada setengah kilogram beras ketan yang sudah direndam sebelumnya ya, dan tambahkan 5 sendok makan kelapa parut kering gurih. Ini kita campurkan jadi satu dan aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini beras ketannya sudah saya rendam kurang lebih 2 jaman sebelumnya ya teman-teman, dan kemudian dibikin seperti ini. Nah, ini kita rebus hingga airnya menyusut ya, atau sampai airnya itu habis gitu ya teman-teman. Dan jangan ditinggal-tinggal ya, kalau ditinggal nanti itu gosong ya teman-teman. Biasanya itu kalau tepung beras ketan itu kalau direbus, kalau ditinggal-tinggal mudah nempel dengan panci atau teflon. Nah, ini kita aduk-aduk terus hingga airnya itu menyusut dan sudah nggak ada airnya gitu ya.
Nah oke, dan kemudian ini akan saya tambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna ungu ya, dan kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah buat teman-teman mau menggunakan pewarna makanan warna apa saja juga boleh ya, nggak harus ungu, mau hijau, mau merah, mau apa itu terserah, sesuaikan selera saja. Cuman di sini saya menggunakan pewarna makanan warna ungu saja biar lebih cantik ya, karena kue talamnya tadi warna putih ya teman-teman, yang adonan tadi yang pertama. Nah jadi setelah tercampur merata dengan pewarna makanan, ini matikan apinya ya. Nah ini sudah pas, sudah nggak ada airnya, matikan apinya dan ini kita angkat. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan, dan jangan lupa citakannya diolesin minyak sebelumnya ya, supaya kuenya tidak nempel dengan citakan ya. Nah kemudian ini citakannya kita isi dengan adonan ketan terlebih dahulu, dan cara ngisinya jangan penuh-penuh, cukup setengah saja ya, karena nanti di atasnya kita tuang dengan adonan talam yang warna putih tadi yang pertama kita bikin. Nah setelah diisi semua dengan beras ketan, ini kita padetin terlebih dahulu seperti ini. Nah supaya madet gitu dan berbentuk cantik ya, ini kita padetin. Nah semuanya ini kita padetin terlebih dahulu ya, sebelum kita tuang adonan talam yang warna putih tadi ya. Nah ini sudah selesai, kita tata rapi atau kita padetin semuanya seperti ini ya teman-teman. Udah terisi semuanya dengan beras ketan. Nah jadi satu resep ini itu bisa menjadi 15 citakan ya teman-teman, bahkan lebih ya, cuman di sini saya bikin 12 saja. Nah oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan yang sudah saya didihkan airnya sebelumnya ya, sudah mendidih. Kemudian kita masukkan citakan yang sudah diisi dengan beras ketan tadi ke dalam kukusan. Dan kemudian ini kita tutup pancinya, dan selanjutnya ini kita kukus kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita buka pancinya ya, dan selanjutnya kita tuang adonan tadi ya di atasnya, adonan talam yang warna putih tadi ya teman-teman. Ini kita tuang di atasnya ketan. Nah cara nuangnya sesuaikan ukuran citakannya saja ya. Nah oke, dan setelah terisi semuanya dengan talam putih, kemudian tutup panci, kukus kembali kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Nah dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman, ini sudah matang. Dan kemudian ini kita angkat, taruh di nampan.
atau taruh di piring ya, terserah mau teman-teman saja ya. Cuman ini saya taruh di nampan saja. Nah, setelah diangkat semuanya, nanti kemudian seperti biasa didinginkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari cetakannya ya teman-teman. Nah, ini sudah kita angkat ya, dan sisanya sudah dikukus lagi. Dan ini yang sudah didinginkan, ini yang sudah matang, sudah didinginkan, dan sisanya masih ada yang dikukus ya teman-teman, karena satu resep jadi lumayan banyak ya, ada 20 cetakan ya teman-teman. Dan yang sudah dingin, yang sudah kita kukus pertama, ini kita keluarkan dari cetakannya. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya ya teman-teman. Tuh, sangat cantik, menarik. Nah, hasilnya itu mempesona sekali ya warnanya. Dan langkah selanjutnya, siapkan piring. Ini kita kasih kelapa kering gurih sebelum kita tata kuehnya di piring ya. Mau menggunakan kelapa basah juga boleh ya teman-teman. Cuman di sini saya menggunakan kelapa kering gurih ya, karena saya adanya kelapa kering gurih. Di Hongkong mau nyari kelapa basah itu susah sekali karena musimnya, musiman gitu ya teman-teman, jarang ada kelapa gitu. Jadi di sini saya menggunakan kelapa kering gurih saja. Kelapa kering ini wangi, gurih, malah tambah wangi sekali, tambah enak juga ya. Pokoknya sesuaikan selera saja ya buat teman-teman. Mau menggunakan kelapa kering gurih boleh, mau menggunakan kelapa basah juga boleh, terserah teman-teman saja ya. Karena ini cara versi saya di Hongkong itu sangat susah sekali ya nyari kelapa ya. Nah, ini di atasnya kita kasih kelapa kering gurih juga. Ini opsional, boleh dikasih boleh tidak, terserah teman-teman saja. Dan ini hasil kue talam beras ketannya ya teman-teman, sudah jadi. Dan ini hasilnya sangat cantik, menarik. Pokoknya yang penasaran silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Ini dijamin enak banget dan legi, cocok sekali buat suguhan arisan keluarga atau buat isan snack box juga cocok banget, dijamin pasti suka buat keluarga tercinta juga ya. Cara buatnya juga mudah. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita resep kedua, talam beras ketan yang warna-warni ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, siapkan teflon, tuang 8 sendok makan gula pasir, 500 ml santan kental, 1 sendok teh garam. Ini kita aduk-aduk. Nyalakan apinya ya teman-teman, dan ini kita rebus hingga mendidih terlebih dahulu ya. Nah, setelah mendidih kemudian kita tuang ada 1 kg beras ketan yang sudah direndam kurang lebih 2 jaman ya. Ini kita masukkan ke dalam air santan yang sudah direbus mendidih tadi, dan ini kita aduk-aduk, rebus hingga airnya menyusut atau sampai sudah nggak ada airnya. Dan kemudian tambahkan 1 bungkus kelapa parut kering gurih juga, ini kita masukkan.
Nah, jadi kue talam beras ketannya supaya lebih gurih dan lebih enak lagi ya teman-teman, ini saya tambahkan kelapa parut kering gurih. Nah, buat teman-teman yang nggak mau menggunakan kelapa parut kering gurih boleh di skip. Kalau mau menggunakan kelapa parut basah juga boleh. Pokoknya terserah, sesuaikan selera saja teman-teman, karena ini versi kue buatan saya aja ya. Nah, ini kita aduk-aduk hingga mendidih atau sampai airnya itu menyusut dan sampai nggak ada airnya gitu ya. Jangan ditinggal-tinggal karena ini mudah gosong ya. Nah, ini sudah pas ya teman-teman, jadi teksturnya seperti ini, airnya sudah menyusut dan sudah nggak ada airnya ya, seperti ini sudah pas banget. Kemudian matikan apinya ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada 2 mangkuk ya, yang satu mangkuk kecil dan yang satu mangkuk besar. Dan ini akan saya kasih beras ketan yang sudah kita rebus tadi ya. Karena ada 3 warna ya teman-teman, warna merah, warna hijau, dan warna putih atau warna ori. Jadi ini akan saya bagi menjadi 3 warna. Nah, yang mangkok besar ini saya kasih pewarna makanan warna merah tua ya. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai ke permukaan beras ketannya itu tercampur ya. Nah, ini sudah tercampur merata ya warna merahnya. Dan kemudian yang ini saya kasih pewarna makanan warna hijau tua. Dan aduk-aduk juga sampai tercampur merata. Pokoknya kue ini tuh sangat mudah sekali teman-teman, dan bahannya juga murah meriah. Cara buatnya itu sangat mudah dan simpel sekali, tidak pakai ribet. Jadi ini cocok kalau di rumah ada acara hajatan, itu cocok sekali ya, karena tidak pakai ribet cara buatnya. Nah, ini sudah mulai tercampur merata ya yang warna hijaunya. Nah, oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan, dan jangan lupa citakannya diolesin minyak terlebih dahulu ya, dan kemudian diisi warna hijau terlebih dahulu. Dan cara ngisinya sedikit-sedikit ya teman-teman, pastikan ukuran citakan saja dikira-kira, karena ini nanti ada 3 warna ya, warna hijau, warna merah, dan warna putih. Jadi ngisinya jangan terlalu banyak-banyak ya. Nah, satu resep ini itu bisa menjadi 30 citakan ya teman-teman. 1 kilogram beras ketan bisa menjadi 30 citakan ya, atau 30 kue ya. Jadinya itu sangat banyak sekali. Bahannya murah meriah, irit, cocok sekali buat isian snack box atau buat acara-acara hajatan atau buat suguhan arisan juga cocok sekali ya. Nah, setelah warna hijau kemudian ini kita isi dengan warna merah, dan seperti yang pertama ini kita ratakan dan padetin gitu ya, dipadetin gitu ya teman-teman supaya berbentuk cantik. Dan pastikan itu warna hijaunya tertutup semuanya dengan warna yang merah. Oke, ini sudah semuanya, dan kemudian langkah selanjutnya kita kasih yang warna ori ya, atau warna putih.
Nah seperti ini, dan seperti yang pertama kemudian diratakan gitu ya. Nah ini sudah pas banget dan sesuaikan ukuran citakan. Ini kita ratakan dan dipadetin juga. Kalau masih ada yang kelihatan merah-merahnya, ditutup dengan dengan beras ketan yang warna putihnya ya teman-teman. Jadi pastikan jangan sampai kelihatan yang merahnya gitu ya. Dirapihkan yang cantik saja. Nah oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Citakannya terisi semuanya dengan beras ketan. Sudah lengkap ya, warna hijau, warna merah, dan warna putih. Ini sudah selesai terisi semuanya. Nah oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan dan sudah saya panaskan sebelumnya. Ini sudah mendidih ya airnya. Dan kemudian kita masukkan citakan yang sudah kita isi beras ketan tadi ya ke dalam kukusan. Nah karena nggak muat, ini saya tumpangin di atasnya saja ya teman-teman, karena ini nggak mengandung air jadi nggak mungkin tumpah. Nah kemudian setelah kita masukkan semuanya ke dalam kukusan, kita tutup pancinya dan kukus kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Nah ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman, dan ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat dan taruh di nampan atau di piring. Nah sisa adonan nanti akan saya kukus selanjutnya ya. Ini saya kukus 20 biji atau bukan 20, 12, sorry ya teman-teman, maaf. Ini yang sudah saya kukus ada 12 biji atau 12 kue atau ada 12 citakan ya. Nah jadi sisa adonannya atau sisa beras ketannya akan saya kukus yang kedua kalinya nanti ya. Jadi nggak akan saya rekod ya teman-teman, cuman saya rekod yang ini saja buat contoh, nanti kelamaan ya durasinya. Nah ini setelah diangkat, ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari citakannya. Jadi harus didinginkan terlebih dahulu ya. Nah oke teman-teman, ini setelah saya diamkan kurang lebih 2 jam ya, dan ini sudah matang, sudah dingin maksudnya. Dan kemudian ini kita keluarkan dari citakannya, dan ini hasilnya sangat cantik, menarik sekali, warnanya mempesona ya teman-teman. Nah setelah kita keluarkan dari citakannya semuanya, kemudian ini kita susun taruh di piring ya, seperti ini. Nah ini yang 12 biji ya atau 12 citakan ya teman-teman, yang sisanya masih saya kukus. Jadi satu resep itu bisa menjadi 30 kue ya teman-teman. Nah ini sudah ditata di piring seperti ini. Masya Allah sangat cantik sekali ya hasilnya. Dan ini penampakannya kue talam beras ketan warna-warni ya, atau kue talam beras ketan pelangi atau rainbow ya, rainbow nggak tahulah apa itu ya teman-teman, yang penting warna-warni gitu ya. Nah ini hasilnya sangat cantik, menarik sekali. Ini cocok sekali buat isian snack box, buat acara-acara hajatan, atau buat suguhan arisan keluarga juga cocok banget, pasti pada suka. Ini rasanya dijamin enak banget dan legit ya teman-teman.
Nah oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini, dan yang sudah subscribe juga saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Oke. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya. Nah buat Sobat Hetty yang ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.